Huru-hara Partai Demokrat semakin meruncing setelah KLB Deli Serdang mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mantan Panglima TNI era SBY ini pun menyambut keterpilihan dirinya dengan menghadiri KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat malam. Saya sungguh sangat mengapresiasi saudara-saudara sekalian dari berbagai daerah, DPD, DPC, dan organisasi saya, para pendiri, para senior yang telah berani memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. Kubu AHY meradang. Mereka meminta Kemenkumham tidak mensahkan hasil KLB. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara. Penggagas Partai Demokrat ini menilai KLB Sumut yang menetapkan Muldoko jadi ketua umum partai itu ilegal. Semua persyaratan untuk diselenggarakannya KLB ini gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi sehingga KLB ini benar-benar tidak sah dan ilegal. Saya dengar ada akal-akalan dari pihak KSP Muldoko dan para pelaku kudeta bahwa sebelum mengangkat KSP Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ilegal, AD dan ART yang sah diubah. Rencananya pengurus Partai Demokrat versi KLB Sumut akan mendaftarkan kepengurusannya ke Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu dekat. Ya, KLB sebetulnya bukanlah hal yang baru. Sejumlah partai politik pernah mengadakan KLB. Namun, apakah KLB Partai Demokrat tersebut lazim adanya? Dan bagaimanakah dengan masalah etika dalam alam demokrasi negara ini? Kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, Kongres luar biasa Partai Demokrat di Deli Serdang menjadi sorotan banyak kalangan. Hal ini lantaran ketidaklaziman KLB tersebut. Meskipun banyak partai yang juga menyelenggarakan KLB dalam perjalanan politiknya. Lalu apakah atraksi yang tercermin tidak lagi memperhatikan etika dan moral politik? Bersama saya Aprilia Putri, kita akan berbincang lebih jauh terkait etika politik KLB versus AHY. Dan sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami sampaikan rangkaian informasi berikut ini yang mana kita harus memberikan apresiasi mungkin ya. Ini kan terbukti bahwa politik di Indonesia ini sehat begitu. Sudah ada narasumber di studio, Pak Muhammad Rahmat. Apa kabar Pak? Selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Rahmat ini adalah juru bicara Partai Demokrat Muldoko ya Pak ya? Iya. Baik, ini yang menjadi perbincangan banyak orang Pak Rahmat ya. KLB versi yang di Deli Serdang kemarin ini. Ada rencana akan didaftarkan ke Kemenkumham kapan itu Pak? Kira-kira? Oh iya, jadi KLB Partai Demokrat di Deli Serdang ini secepat mungkin ya dan sesegera mungkin akan kita daftarkan ke Menkumham. Oke. Tentu dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagaimana halnya partai politik. Dan di dalam KLB Deli Serdang ini kami menghasilkan 12 putusan. Jadi bukan hanya satu putusan tentang ketua umum saja. Oke. Ketua umum itu hanya keputusan yang sekian. Keputusan yang paling mendasar bagi kader Demokrat di KLB Deli Serdang adalah menghancurkan anggaran dasar Partai Demokrat tahun 2020 yang anggaran dasar itu sebetulnya anggaran dasar demokratis yang abal-abal. Kenapa disebut abal-abal seperti itu Pak? Karena anggaran dasar itu dibuat dan dihasilkan itu di luar Kongres. Tidak melalui persetujuan peserta Kongres Jakarta ya tahun 2020. Dilahirkan di luar Kongres. Dan anggaran dasar itu anggaran dasar karangan bebas yang meletakkan majelis tinggi sebagai penguasa tertinggi di dalam partai. Oke. Padahal penguasa tertinggi di dalam partai adalah pemegang hak suara, yaitu peserta Kongres. Majelis tinggi itu hanya memiliki 9 suara. Sementara peserta Kongres, ketua DPC, ketua DPD, totalnya ketua DPC aja memiliki suara 64 suara.
DPC memiliki 514 suara. Lalu kenapa KLB tiba-tiba harus berdasarkan izin dari Majelis Tinggi? Oke. Dan Majelis Tinggi yang menentukan semuanya, sementara Majelis Tinggi itu tidak dipilih melalui Kongres. Baik, baik. Nah, ini adalah demokrasi abal-abal yang menjadikan Majelis Tinggi sebagai sosok personifikasi demokratis di dalam Partai Demokrat. Inilah yang menjadi bisul utama bagi kader Partai Demokrat. Jadi ada problematika itu begitu ya Pak Rahmat? Dia problematika Baik, ini sebelum kita lanjut sudah akut sekali. Lebih dalam lagi, ini saya akan sapa juga narasumber kita yang terhubung melalui sambungan Skype dan Zoom. Ada Bang Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Juga ada Bang Ubedillah Badrun, pengamat politik. Selamat malam Bang. Iya, selamat malam Mbak April. Baik, saya ke Pak Andi terlebih dahulu. Bang Andi, ini tadi yang diutarakan oleh Pak Rahmat mengenai adanya anggaran dasar yang abal-abal. Sebenarnya itu seperti apa sih Pak? Apakah betul seperti itu? Inilah Rahmat Darwani tidak ngerti apa-apa. Gimana nih maksudnya? KLB itu ya diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang berlaku dan disahkan oleh negara, yaitu ADART 2020. Itu sudah dijelaskan juga oleh Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Yang berlaku sekarang ini yang sah tercantum dalam lembaga negara adalah ADART 2020. Nah, dalam ADART 2020 itu diatur bagaimana kalau mau bikin KLB. Nah, jadi KLB yang mau dibikin itu misalnya tetap harus mengacu pada ADART 2020. Salah satu syaratnya adalah harus ada, kalau permintaan dari Majelis Tinggi disetujui oleh 2/3 DPD, yang pemegang suaranya adalah ketua DPD, bukan yang lain. Lalu separuh dari DPC dengan pemegang suaranya adalah ketua DPC, bukan yang lain. Dan disetujui oleh ketua Majelis Tinggi. Ini nggak ngerti nih dari wartawan ini. Baca baik-baik itu ADART. Itu yang harus diikuti sebelum Anda mau bikin KLB. Lalu kemudian ketua Majelis Tinggi itu dipilih oleh Kongres. Nggak hadir kali waktu Kongres ini. Nggak ngerti apa-apa. Ketua Majelis Tinggi itu dipilih. Lebih dulu dipilih, lalu kemudian oleh anggota Kongres. Lalu kemudian ketua umum dipilih. Jadi dua-duanya dipilih. Jadi ini yang kemudian nggak mau diakui. Kenapa? Karena dia mau bikin abal-abal. Nah, coba lihat juga itu sama dengan jaket Demokratnya Pak Muldoko itu. Nggak tahu beli di mana dia itu. Oke. Baik. Coba kita konfirmasi. Pak Rahmat seperti apa? Iya, jadi saya menghormati sosok Bang Andi ya. Bagaimanapun saya lebih dulu masuk Demokrat daripada Bang Andi. Bang Andi itu maju sebagai calon ketua umum di Kongres Bandung 2012 itu belum punya KTA Partai Demokrat. Itu ya. Jadi kalau soal senior di dalam Partai Demokrat tentu 2010, berdasarkan KTA saya lebih senior dari Bang Andi. Saya masuk Partai Demokrat itu tahun 2006. Bukan 2012. Salah lagi nih. Iya 2010, maaf 2010. Begitu dong, yang benar. Iya, Tapi betul. apakah betul ketika itu belum ada KTA, Bang Andi? Siapa bilang saya sudah jadi pengurus? Bang Andi, Dahulu. tapi apakah betul ketika Anda mencalonkan itu belum mempunyai KTA, Bang Andi? Saya sudah jadi pengurus sebelumnya. Saya sama Pak SBY sudah sejak Pilpres 2004. Setelah itu saya jadi juru bicara dan bersama dengan itu saya masuk di Partai Demokrat. Baik, oke kita tahan dulu Bang Andi. Kita beri kesempatan Pak Rahmat untuk berbicara ya. Silakan Pak Rahmat. Jadi waktu Demokrat 2010 itu Kongres Bandung, setelah Kongres Bandung saya adalah wakil direktur eksekutif di Partai Demokrat yang memegang semua data Demokrat. Lalu saya lihat di database, itu Bang Andi belum tercatat dalam database Partai Demokrat yang memegang KTA Partai Demokrat. Salah dia. Ya. Kalaupun aktif membantu Pak SBY, iya. Tetapi belum menjadi kader Partai Demokrat tahun 2010 itu. Jadi integritas Bang Andi itu dipertanyakan ya, karena ke publik. Kongres Partai Baik, Demokrat 2010. Bang Andi sebentar kita kasih kesempatan Pak Rahmat dulu. Ketika sudah selesai saya kembali ke Bang Andi. Silakan. Saya mau berdebat dengan Bang Andi tapi saling menghargai ya. Jadi tidak memotong pembicaraan karena ada moderator kita. Silakan gitu. Pak.
Baik, saya lanjutin. Jadi Majelis Tinggi ini adalah demokrasi akal-akalan yang dibangun di ADART tahun 2020. Mencederai demokrasi di Indonesia. Inilah yang diprotes oleh kader Demokrat. Inilah yang harus dihancurkan oleh kader Demokrat. Inilah yang harus dihapus oleh kader Demokrat. Jadi latar belakang KLB ini sebetulnya adalah ingin menghapuskan anggaran dasar tahun 2020. Di mana Anda melihat ada kecacatan di situ? Luar biasa cacatnya. Ini adalah mencederai demokrasi di Indonesia. Meskipun tadi yang disebutkan Bang Adi, kalau dibuatnya sudah memenuhi syarat yang ditetapkan. Bagaimana memenuhi syarat tanpa persetujuan anggota Kongres dan dilahirkan di luar Kongres? Dibuka aja data Kongres Jakarta 2020. Ada rekaman videonya, ada aturan apa keputusan-keputusannya. Nah, inilah dasar dari kader untuk merubah. Jadi salah satu keputusan Kongres di Deli Serdang adalah menghancurkan anggaran dasar Partai Demokrat tahun 2020 dan kembali kepada anggaran dasar Partai Demokrat tahun 2005 yang sangat demokratis dan terbuka. Ini masalahnya adalah di anggaran dasar yang mana masing-masing pihak mempunyai opini tersendiri. Saya ke Bang Ubedillah Badrun. Bang Ube, sebenarnya seperti apa sih yang betul kalau memang dianggap anggaran dasar ini tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai? Apakah yang dilakukan di KLB ini sudah tepat atau seperti apa seharusnya? Iya, saya kira sebagai Partai Demokrat yang memegang prinsip-prinsip demokrasi, seluruh keputusan yang dihasilkan tentu saja mesti melalui sebuah mekanisme demokratis. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu hanya bisa disahkan di dalam sebuah kongres nasional dari sebuah partai politik. Dan kalau lihat dari peristiwanya, tahun 2020 itu kan sudah melakukan kongres. Dan kemudian tiba-tiba ada kongres di 2021. Menurut saya yang disebut KLB itu, ini berarti ada problem di kader Partai Demokrat yang pada tahun 2020 itu mereka justru bukan menjadi seorang yang demokrat. Kalau seorang demokrat, itu semuanya pada tahun 2020 mestinya didiskusikan di situ, diperdebatkan di kongres itu. Tapi kongres sudah berlangsung 1 tahun, sudah selesai misalnya, tiba-tiba muncul lagi. Ini kan artinya ada agenda yang tidak terbuka di dalam perdebatan-perdebatan di Partai Demokrat. Nah, parahnya atau menariknya, kelompok yang tidak terbuka di dalam perdebatan di forum kongres itu, mereka kemudian justru berdekatan dengan elit kekuasaan. Ini yang kemudian sebagai analis saya melihat ya sulit untuk dibantah bahwa ini ada intervensi atau kerjasama antara orang-orang yang ada di dalam atau mantan atau bahkan sudah dipecat sebagai anggota Partai Demokrat berinteraksi dengan dalam tanda petik orang istana. Ini yang kemudian ditafsirkan bahwa ada intervensi kekuasaan di dalam proses ini. Sehingga cita-cita demokrasi atau gagasan demokrasi yang tadi digagas oleh Pak Rahmat itu tentu saja diragukan karena ini tidak murni sebagai sebuah gagasan demokrasi. Kenapa tidak diperdebatkan 2020 lalu kenapa kemudian berinteraksi dengan orang istana? Saya kira ini juga problem yang bisa ditafsirkan sebagai intervensi kekuasaan. Di sisi lain, saya kira di internal Partai Demokrat, saya kira perlu ada satu diskusi yang lebih rileks, lebih terbuka untuk menampung beragam kepentingan di tubuh Partai Demokrat. Saya kira itu. Baik, itu dari kacamata pengamat politik dan mungkin itu menjadi pertanyaan juga di masyarakat hingga saat ini. Kita akan tanyakan langsung ke Pak Rahmat, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.